semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Jen Darwan dengan NIM 114.30098. Saya dari Plug 11 Praktikum Sistem Informasi Lingkungan. Hari ini akan memperlihatkan cara untuk permodelan 3D. Jadi di sini pertama-tama kita akan membuka aplikasi dari Global Mapper, lalu kita akan open data file dan kita akan masukkan untuk data DEM yang akan digunakan. Di sini masukkan data DEM dari tebing breksi. Lalu selanjutnya kita akan langsung untuk ke create contour. Di sini kita akan ubah contour intervalnya menjadi 1. Lalu kita akan pergi contour bound dan kita akan checklist yang current projection. Lalu kita akan klik OK. Lalu ini di generate contour kita akan klik kanan, lalu kita akan pergi ke layer, lalu export layer, lalu kita checklist yang generate contour, lalu OK, lalu formatnya shape file, lalu klik OK. Lalu selanjutnya kita akan pilih yang export line. Di sini kita akan namakan kontur seleksi IK1. Lalu kita save. Oke. Selanjutnya kita bisa minimize dan akan move ke Axin. Ini kita akan buka untuk software Axin. Di sini kita akan pilih Knisin dan kita akan pilih yang blank map, lalu kita akan klik OK. Selanjutnya kita akan mengatur koordinat dengan klik kanan pada scene layer, kita kasih properties, lalu kita pilih yang 49S. Kita klik apply, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan add beberapa data. Kini kita klik kanan, lalu kita pilih add data. Di sini kita akan masukkan untuk data DEM lalu auto. Dan jangan lupa untuk memasukkan data kontur juga, yang tadi udah di-generate di Global Mapper. Lalu setelah itu, kita bisa mengurutkan untuk layers-nya. Di paling bawah DEM, ortho, lalu kontur breksi. Selanjutnya, kita akan klik kanan pada layer DEM, lalu kita ke properties. Selanjutnya kita akan pilih base height. Kita akan pilih floating on custom surface, lalu di bagian file ini kita akan masukkan data DEM. Lalu di layer offset, ini kita ganti dengan 1, lalu kita apply. Lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan pergi ke auto juga, ini kita ke properties, lalu kita akan ke base height lagi. Ini kita masukkan data DEM juga. Lalu untuk layer offset juga 1, lalu kita klik apply, dan OK. Ini kalau hilang, kita bisa zoom to layer di layer ortho. Lalu kita klik kanan di layer contour, ke properties. Lalu kita ke base height, lalu kita pilih yang floating, lalu kita masukkan data DEM breksi lagi, add, layer offsetnya kita ganti jadi 1, lalu kita apply dan kita klik OK. Ini jika sudah, ini konturnya akan kita ubah jadi electron gold dan ketebalannya itu 1. Lalu ini kita bisa klik di navigate dan kita juga bisa mengubah posisi dari si DEM. Selanjutnya kita akan unchecklist untuk layer contour dan DEM, lalu kita akan pergi ke katalog, dan di folder yang acara ini, kita akan klik kanan pada folder yang kita gunakan. Kita klik kanan, kita klik new, lalu kita pilih shapefile. Lalu kita akan beri nama pada, di name-nya kita akan beri nama, ini kita akan ubah menjadi batas admin. Kita type jadi polygon, koordinat sistemnya diubah menjadi 49S. Oke, ini jika tidak muncul, kita bisa drag dari folder sini. Lalu selanjutnya kita akan klik kanan pada batas admin, kita akan edit features, lalu start editing. Ini nanti kita akan ke batas admin dan kita klik polygon, lalu kita akan mulai editasi pada daerah yang kita pilih, lalu saat sudah selesai kita akan klik 2 kali. Saat sudah selesai, kita bisa pergi ke 3D editor. Kita bisa stop editing dan kita bisa klik yes. Kemudian kita akan klik kanan pada batas admin, lalu kita ke properties. Ini di base height. Kita akan pergi ke base height, lalu kita akan pilih yang floating, dan untuk layer offsetnya kita ubah menjadi 1. Kita apply, kita klik OK. Dia akan muncul. Kalau sudah, kita bisa ubah untuk fill-nya no color, outline-nya warna merah, dan ketebalan 2. Lalu selanjutnya kita bisa checklist kembali untuk contour dan juga DEM. Lalu ini kita save. Selanjutnya kita akan melanjutkan pemodelan 3D untuk ke aplikasi atau software server, tapi sebelum itu kita akan kembali lagi ke Global Mapper. Di sini kita akan open data file dan menginput data DEM dari kota yang kita miliki. Di sini aku bakal pakai dari kota Boyolali, Kabupaten Boyolali. Nah, ini bisa kita klik OK. Selanjutnya, saat sudah, kita bisa pergi ke tools, lalu klik configure. Lalu kita bisa pergi ke projection, kita ganti menjadi UTM. Lalu untuk zoomnya, kita pastiin untuk menjadi 49S. Atau 49 yang Southern Hemisphere, lalu untuk datumnya pakai 864, lalu kita apply dan OK. Selanjutnya, kita akan klik pada file, lalu kita akan pilih export. Ini kita akan export elevation grid format. Lalu ini kita akan pilih jadi XYZ grid, lalu kita klik OK. Kemudian, kita klik OK. Di bagian export bounds, kita akan klik untuk draw box. Lalu ini kita akan pilih yang memiliki perbedaan ketinggian. Misalnya di sini. Lalu kita klik OK. Lalu ini kita jangan lupa untuk checklist yang current projection, UTM, lalu kita klik OK. Lalu ini kita save, kita klik save. Lalu ini kita tunggu setelah tadi selesai, ini kita akan pindah ke software server ini untuk tampilannya, dan selanjutnya kita akan pilih untuk new plot. Kita akan pergi ke file, lalu open.
Lalu kita bisa pilih all file. Lalu kita akan masukin file XYZ yang tadi udah kita buat. Akan muncul seperti ini, data import option. Lalu di bagian preview of users ini akan terlihat koordinat. Ini kita bisa klik OK. Ini setelah selesai dan akan muncul untuk data koordinatnya. Selanjutnya kita bisa ke file dan kita akan klik save as. Lalu ini kita pilih menjadi BLN, Golden Software. Lalu kita akan ubah menjadi BLN untuk file depannya. Lalu kita klik save. Kalau sudah selesai, kita akan pergi ke grid, lalu kita akan pergi ke data, dan kita akan masukkan untuk data BLN yang tadi udah kita buat, lalu kita klik open. Gridnya akan muncul grid data seperti ini. Kita pastikan untuk data kolomnya, X-nya terisi dengan kolom A, Y-nya kolom B, lalu Z-nya kolom C, lalu kita klik OK. Kita muncul seperti ini, berarti sudah berhasil. Ini bisa kita close aja. Oke, kita yes. Kita save. Selanjutnya kita akan klik pada plot 1, lalu kita klik kanan di page-nya, kita ubah page setup-nya menjadi A3, lalu untuk orientation-nya kita akan ubah jadi landscape, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan klik map, new, kita akan pilih contour map. Lalu kita akan masukkan untuk file BLN, lalu kita klik open, lalu akan muncul untuk file BLN yang tadi. Lalu kita akan klik track access, lalu kita akan pergi ke property manager, dan kita akan ke bagian bawah, kita akan ke labels, dan kita akan show, lalu angle-nya akan kita ubah. Di sini kita ubah angle-nya menjadi 360. Lalu di bagian font properties-nya, ini kita akan klik yang plus, lalu kita scroll, ini kita akan ubah Times New Roman dengan size-nya tetap 10. Lalu selanjutnya kita akan ke live access. Ini kita akan scroll ke bawah ke label. Ini kita akan ke live access, kita klik, lalu kita akan pergi ke labels, ini kita klik show, ini kita akan ubah menjadi 360. Lalu kita akan ke font properties dan kita ubah menjadi Times New Roman dengan size 10. Lalu selanjutnya kita akan pergi ke top access, kita akan scroll ke bawah ke labels, lalu kita show, kita klik show, lalu kita akan ke bagian font, kita ubah menjadi Times New Roman dengan size 10 juga. Lalu kita akan ke bottom access, lalu kita ke bagian labels, pastikan sudah dicek ke show-nya, kita ubah ke Times New Roman dan size-nya 10. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan klik pada bagian kontur, lalu kita akan klik ke levels. Di sini kita akan ke kontur interval. Ini kita akan pakai 100, misalkan lagi. Ini sepertinya akan pakai di bawah itu. Nah, ini kita pakai kontur intervalnya 20. Lalu kita akan ke bawah, kita akan ke layer kontur. Ini kita akan ke major contours, kita akan ke line properties, kita akan ubah warnanya menjadi orange. Lalu ketebalannya akan kita ubah menjadi 0,03 inch. Lalu kita akan pergi ke bagian minor. Ini colornya akan kita ubah menjadi orange juga, dan width atau white-nya kita akan biarkan aja. Lalu ini kita akan bedakan, jadi yang di bagian major itu akan lebih tebal, kita bisa ganti jadi 5, dan ini kita bisa ganti jadi 0,1. Lalu kita akan pergi ke labels, lalu kita akan ubah font properties-nya ini menjadi Times New Roman dengan size-nya 10. Kalau sudah kita bisa klik map, lalu kita klik add. Nah, kalau sudah kita bisa klik map, lalu kita klik add, kita akan pilih profile. Di sini kita akan bikin sayatan, ini kita bikin syarat dengan garis kontur. Lalu sudah muncul seperti ini, kita bisa klik 2 kali, dan ini kita pindahkan ke atas, kita klik 2 kali, dan akan muncul untuk property manager, profile seperti ini. Lalu di bagian ini kita akan ubah title menjadi sayatan A, B, dengan fontnya diubah menjadi Times New Roman dan size-nya 12. Terus selanjutnya kita akan tambahkan teks. Kita akan tambahkan teks di sini, buat sayatan A, Times New Roman, size tetap 10, kita klik OK, lalu kita copy paste. Di sini kita sayatan B, kita ubah menjadi Times New Roman juga. Kita klik OK, lalu selanjutnya kita akan buat lagi, sini kita akan beri tanda untuk A pada kontur, dan juga kita akan lakukan hal yang sama pada sayatan B. Belum kita bisa edit lagi, untuk jadi Times New Roman. Lalu yang A-nya juga jangan lupa, ini kita ubah ke Times New Roman juga. Dan ini bisa kita sesuaikan lagi, bisa kita rapikan lagi. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita akan lanjut. Kita akan klik New 3D Surface. Dan kita akan masukkan untuk file yang BLN tadi. Lalu nanti akan muncul bentuk 3D dari file BLN yang tadi udah kita buat. Ini bisa kita sesuaikan saja untuk ukurannya. Lalu ini, kalau sudah muncul bentuk 3D-nya, di bagian maps ini kita bisa checklist hanya untuk Z, left, dan bottom axis juga 3D surface-nya. Lalu selanjutnya, di bagian Z axis, itu kita akan scroll ke bawah ke labels. Angle-nya akan kita sesuaikan. Ini kita ke bagian font properties, kita ubah menjadi Times New Roman. Fontnya dengan ukuran 10. Lalu kita akan pergi ke bagian scaling, intervalnya dapat kita ubah, bisa kita sesuaikan, bisa kita sesuaikan lagi. Lalu setelah selesai, kita akan pergi ke live access. Ini kita ke general, lalu kita ke bagian labels lagi. Nanti jangan lupa untuk diubah menjadi Times New Roman. Lalu kita ubah, kita ke scaling, dan intervalnya bisa kita ubah atau kita sesuaikan lagi. Ini kita pakai 1000. Lalu bisa disesuaikan lagi. Terus selanjutnya kita akan ke bagian bottom. Ini kita ke general, ke properties, jangan lupa untuk diubah menjadi Times New Roman. Dan di bagian scaling, inilah intervalnya bisa dirubah. Lalu setelah sama intervalnya sudah disesuaikan, lalu kita klik 3D Surface. Lalu kita klik 3D Surface dan akan masuk ke Property Manager. Lalu selanjutnya, kita akan ke bagian general, kita yang Show Color Scale.
Lalu kita di material color-nya kita ubah menjadi rainbow. Kita akan ke custom color map atau yang ini. Nah, ini kita bisa ubah lagi sesuai dengan ketentuannya. Karena pada yang paling awal itu bisa diubah menjadi hijau muda atau contrast, baru ini yang kita ubah menjadi grass green. Lalu di sini pilih yellow, lalu orange, lalu ini kita pilih warna pink, lalu yang terakhir kita pilih warna merah, lalu kita klik OK. Lalu kita akan scroll ke bawah, kita akan ke bagian base dan kita akan klik yang show base. Lalu kita ke view properties, colornya kita akan ubah base menjadi warna dark brown. Lalu selanjutnya di bagian lalu di object manager di 3D surface kita akan klik kanan, kita klik add, lalu kita akan klik contour layer. Kita masukkan untuk data BLM tadi. Kita klik open. Jadi kita akan klik pada contour dan akan ke property manager, kita akan ke level dan lalu untuk intervalnya akan kita samakan ke yang ada di contour. Kita pakai 20. Lalu selanjutnya di bagian maps, kita akan klik kanan lagi, kita pilih add, lalu kita akan pilih yang dipilih untuk satu grid vector layer ini. Kita akan masukin yang file BLN, lalu kita akan klik yang vector BLN, lalu kita akan masuk ke property manager, ke simbol, lalu X frekuensinya dan Y frekuensinya bisa dirubah, bisa diperbanyak atau dikurangi. Ini buat menunjukin arah aliran permukaan. Lalu kita akan pergi ke timeline ini pakai solid height dengan field propertiesnya warna hitam. Kemudian kita akan klik yang color scale. Kita akan pergi ke general, lalu di bagian labels ini kita akan ubah untuk minimum dan maksimum. Intervalnya kita samain dengan yang tadi. Lalu font propertiesnya kita ubah menjadi Times New Roman dengan size juga. Selanjutnya kita akan pilih rectangle. Dan kita akan bikin kotakan untuk frame di sini. Lalu bisa kita rapikan dulu. Kita klik kanan dan kita pilih yang group. Kita klik kanan, kita pilih group. Kita klik yang solid juga, klik kanan. Lalu di bagian rulernya, ini masih inch. Di bagian rulernya kita akan klik kanan dan kita akan ruler grid setting. Lalu kita akan pergi ke general. Page unitnya kita akan ubah menjadi cm. Lalu kita klik OK. Jika sudah selesai, ini kita bisa atur letaknya. Kita atur letaknya lagi. Lalu kita bisa tambahkan nama atau identitas. Kita bisa taruh di ujung kanan, di bagian bawah. Dan juga vlog, lalu kita klik OK. Ini bisa kita sesuaikan lagi. Jadi kita rapiin. Jangan lupa untuk fontnya diubah jadi Times New Roman. Kita klik OK. Lalu bisa kita tambahkan rectangle. Jadinya akan seperti ini. Lalu ini sudah selesai. Lalu kita bisa pergi ke file dan kita bisa save as menjadi acara 8. Kemudian kita bisa pilih ke file lagi dan kita juga bisa ekspor jika kita ingin dalam bentuk PDF. Ini kita pakai yang PDF vector. Kemudian bisa kita save. Baiklah, sekian dari tutorial acara 8. Terima kasih.